Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, para kiai, para ikhwan akhwat yang mulia semuanya. Mohon izin saya pagi ini sebagai petugas khidmat ilmiah dadakan karena baru beberapa menit yang lalu saya diberikan amanah untuk mengisi khidmat ilmiah ini. Mohon maaf dengan segala hormat, dengan tidak memiliki persiapan, tapi alhamdulillah ini adalah sebuah ketetapan yang Syekh Mursyid berikan, amanah yang Syekh Mursyid berikan kepada kami. Jadi saya teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid, ulah hayang tipikolot, bilih Allah nomikolot. Kalau bahasa yang bisa saya terjemahkan, jangan pingin dituakan. Siapa tahu tidak ada yang menuakan kamu. Nanti kamu sakit hati. Itu yang tertanam dalam diri sanubari saya dari sekian waktu yang lalu. Udah cukup lama. Jangan pingin menonjol. Jangan pingin kita tampil. Jangan pingin kita di depan. Maju ke depan gitu kan ya. Dengan sendirinya. Nanti ada waktunya. Sungguh belajar Thariqah ini saya memaknai seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Jangan main-main. Karena ini adalah bukan main-main. Amalan ini bukan amalan main-main. Saya teringat di saat awal-awal mengikuti, mengenal apa yang disebut amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya atau Pondok Pesantren Suryalaya waktu itu. Betul. Di saat kita baru mengenal amalan ini, ajaran ini, kita belum bisa langsung spontan mengikuti apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Syekh Mursyid. Yang ada hanya sekedarnya melaksanakan apa yang hanya bisa. Dan malahan kadang terasa, diri saya loh ini ya, saya berbicara untuk diri saya sendiri. Saya merasakan kala itu pun amaliyah-amaliyah itu pun seperti beban. Seperti sesuatu yang berat. Tidak terasa enjoy. Tidak ringan. Ada apakah ini? Ditalkin sudah. Langsung oleh seorang mursyid yang kamil mukamil. Tetapi jangankan istiqomah mengamalkan. Gimana caranya kalau kita tidak mengamalkan akhirnya bisa berbuah seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Akhlakul karimah. Bisa jadi yang ada hanya masih ego diri semata. Pingin tampil, pingin menjadi yang utama, pingin menjadi yang terlihat. Jangankan istiqomah mengamalkan. Bisa jadi dosa dan maksiat yang dilarang oleh Syekh Mursyid, oleh Allah, oleh perintah ajaran agama pun masih dilakukan. Karena faktanya di saat kita mengenal ajaran Syekh Mursyid, akhirnya kita masih menjadikan ajaran ini main-main. Waktu demi waktu berjalan. Insya Allah apabila kita benar-benar memasyarahkan dirinya kepada Syekh Mursyid untuk bisa dibawa menjadi murid yang bisa mengikuti Syekh Mursyid berbanding terbalik. Apa yang tadi terasa berat, amalan-amalan yang diberikan amaliyah Syekh Mursyid, yang terasa menjadi sebuah beban. Khotaman setiap minggu 2 kali. Itu pun beban. Ikhwan ahwat yang dimuliakan. Dulu saya
Saya nggak menceritakan yang lain. Amalan khotaman seminggu 2 kali dulu. Dulu itu kan ya. Itu beban. Berat. Susah. Gak mudah. Masya Allah. Tapi timbul pertanyaan. Kenapa sekarang kita bisa begitu menikmati, merasa kurang kalau kita belum khotaman, belum manakib, tiap waktu, tiap hari. Terasa kurang kalau kita tidak dikir maksimal, terasa kurang, tak ada yang kurang kalau kita tidak melakukan amaliyah malam. Masya Allah. Itulah kasih sayang daripada Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Kausyafullah Maslul. Masuk kepada relung-relung jiwa kita. Menyentuh. Sering datang. Langsung ke kita. Menemui. Baik mungkin dalam wujud mimpi. Ataupun dalam wujud perasaan kita dituntun langsung oleh Syekh Mursyid. Sehingga sudah tidak ada kata lagi. Jangankan sholat. Kita meninggalkan sholat ya. Sholat wajib. Telat aja udah. Hampir tidak pernah. Sangat langka kita temui di diri kita yang setiap saat mengikuti Syekh Mursyid. Sudah tidak pernah. Mungkin dulu ataupun di luar sana. Kita sholat duhur bisa jam 2:30. Sholat asarnya nanti menjelang maghrib. Sholat isya bareng subuh. Itu hal yang lumrah. Hal yang biasa. Tapi alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Kita bersyukur. Tiada waktu lagi untuk tidak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Syekh Mursyid. Kita akhirnya bisa menikmati tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid kita. Karena Syekh Mursyid menyampaikan kita tidak boleh mengamalkan apa yang tidak diamalkan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Sekarang manakib itu ada di mana-mana. Kapan saja pun ada. Istilahnya demikian. Manakib online internasional, ada di manakib online dunia ataupun apalah. Itu di mana-mana. Dan kita sharekan di mana-mana. Kalau kita melakukan manakib, kita sharekan. Ajak sebanyak-banyaknya untuk melakukan manakib. Apa tujuannya? Agar kita bisa mendapatkan suri toladan daripada orang-orang terdahulu. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Mursyid kemarin di saat kami sohbah sering menyampaikan, beberapa kali menyampaikan, sering terbersit dalam hatinya menyampaikan sesuatu, bergumam sesuatu, lalu mursyid sebelumnya atau mursyidnya, kalau beliaunya menjadi mursyidnya, langsung memberikan jawaban tanpa kita mengucapkan sepatah atau dua patah kata pun. Walaupun kita hanya bergumam dalam hati. Kita pun sering bertanya, kenapa di saat kita demikian, bergumam sesuatu, ada kegundahan dalam diri yang ingin ditanyakan kepada Syekh Mursyid, tapi kalau kita sering bertanya kepada Syekh Mursyid itu tidak elok. Kita hanya pendam dalam diri, kita sobah, kita diam, kita tawajuh, kita robitoh, kita melihat, kita membersamai Mursyid. Lalu apa yang terjadi? Syekh Mursyid memberikan jawaban yang dengan jelas, dengan lugas. 3 pertanyaan ada dalam hati kita, dijawab oleh Syekh Mursyid. Waktu itu juga. Ini ajaran apa? Hal yang seperti bagaimana? Kok bisa terjadi?
Dan nggak cuman saya pastinya yang merasakan hal tersebut terjadi. Pasti ikhwan akhwat yang lainnya pun. Saya sering terbangun dalam tidur. Karena saya termasuk yang masih kadang suka tidur. Saya terbangun sedang amalia. La ilaha illallah. Ataupun sedang baca Quran. Lah, loh, sedang sholat. Terbangun itu dalam posisi kita sedang sholat. Loh, ternyata saya nggak sholat ya. Saya hanya tertidur tapi mimpinya sholat. Dan kita pun, mungkin semua ikhwan sering merasakan kita bersama Syekh Mursyid dan para wakil talqin yang lainnya, para kiai tahu-tahu sedang manakib di beberapa tempat ataupun kegiatan bersama beliau-beliau, bersama Syekh Mursyid. Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Pagi ini saya ingin menggarisbawahi bahwa ulah yang dipikolot, bilih Allah nih pikolot. Nanti takut kamu sakit hati. Suatu waktu saya menulis dalam buku, yaitu surat Al-A'raf ayat 7 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma na'aka alla tasjud it amra tuka. Qala ana khairu minhu khalaqtani minar wa khalaqtani min tin. Allah berfirman, apa yang menghalangi kamu, hai iblis, hai setan, ataupun Azazil waktu itu, bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Lalu melanjutkan, iblis melanjutkan, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah. Inilah awal daripada makhluk Allah yang ibadahnya, yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 185.000 tahun. Kurang lebih 185.000 tahun taat dan patuh dan mengikuti ajaran petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Allah memerintahkan Azazil atau iblis ini untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak karena dia merasa bahwa saya lebih mulia. Saya derajatnya lebih tinggi dibandingkan Adam. Karena Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Inilah yang patut diwaspadai oleh kita siapapun yang telah ikut serta bersama Syekh Mursyid. Ikut serta mengamalkan amaliyah yang dituntunkan Syekh Mursyid. Amaliyah yang hakikat. Amalan pamungkas. Yang mana sebenarnya kita telah sampai. Jangan sampai di mana kita telah sampai, tapi kita merasa belum sampai pada tempatnya. Lalu kita keluar dan balik mencari lagi sesuatu yang lain. Inilah ujian-ujian para pencipta kesucian jiwa. Kesombongan diri, ujub, penyakit hati yang seharusnya hilang. Litasfiyati kulubihim. Talqin itu adalah untuk membersihkan jiwa. Inilah yang patut kita waspadai. Alhamdulillah,
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita bisa menjaga diri agar terlepas dari itu dengan cara kita sering dan selalu dan istiqomah, mudawamah mengamalkan apa yang dituntutkan Syekh Mursyid. Amaliyah inti yaitu kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah seperti apa yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid dan mengistiqomahkan zikir khafi yang setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun kita jeritkan dalam kolbu kita. Sebelum saya akhiri, alhamdulillah, kita tiada waktu lagi untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah dan pastinya kita termasuk golongan-golongan yang jiwanya tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menggugah semangat kita semua untuk bisa sering sohbah kepada Syekh Mursyid, karena di saat sohbah kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.